وسنبا وسلم وفروئهم وقسن الحبيب الطبيب بن عبد القادر السكاف وقسن الحبيب علي بن أحمد السكاف وقسن الحبيب علي بن محمد باعقيل وقسن الحبيب هادي بن محمد باعقيل وقسن الحبيب هادي بن محمد أبو بكر السكاف وقسن الحبيب هادي بن أبي بكر السكاف وسلم وفروئهم وقسن محمد ماهر بن أبو بكر السكاف وقسن الحبيب حسين بن أبو بكر السكاف وقسن الأستاذ أمير الدين وأستاذ محمد الدين وخصوصا إلى الحضر بن طالب من محد وصولهم وفروئهم وخصوصا إلى الشيخ السيد عبد الوهاب الشعراني ومحمد عبد اللطيف بن عبد اللطيف الجرداني الدمية الشافعي ووصولهم وفروئهم أن الله درجات في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى هذه النية الصالحة وبالنية الشفاء على كل داء كما نوى سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amina ya rabbal alamin amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia serta hidayahnya pula pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan keadaan ini terus Allah berikan kepada kita sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan ditutup usia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, pemimpin daripada umat segalanya, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Salawat serta salam itu pun tak lupa kita berikan dan kita haturkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, mukminin wal mukminat hingga akhir zaman. Hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab hadis di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah syarah kitab Arba'in Nawawi lil Imam Asy-Syaikh Abdul Latif Al-Jurdani. Masuk dalam pembahasan berikutnya yang mana kemarin kita bahas dengan sangat detail apa saja amaliyah-amaliyah yang memperbanyak anak, memperbanyak harta, memberkahi daripada seluruh aspek kehidupan kita, yaitu dengan memperbanyak istighfar. Kemudian dalam Muqaddimatul Muallif, prakata dari pengarang kitab, qala musannifu radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain ya amin ya rabbal alamin, ila an qal, muallif mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah hambanya Allah beserta utusannya Allah, wa habibuhu wa khaliluhu,
dua gelarnya, dua kekhususan kepada Nabi Muhammad, Habibuh wa Khaliluh. Kalau Nabi Ibrahim itu dikatakan Khalilullah, kekasihnya Allah, itu Nabi Ibrahim julukannya. Khalilullah yaitu kekasih Allah. Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu kalimullah, bisa berbicara, bisa berbincang, bisa mendapatkan wahyu langsung melalui perantara Allah Jalla Jalaluhu Azamatu di Bukit Tursina. Tapi ada Nabi beserta Rasul. Sudah Rasul pasti Nabi ya. Kalau Rasul pasti Nabi. Lek Nabi belum tentu Rasul. Karena sebagian daripada apa yang kita sampaikan kemarin, ciri khas atau kriteria Rasul dan Nabi, kalau Rasul dapat wahyu disampaikan, kalau Nabi dapat wahyu cukup untuk dia. Cukup untuk dia saja, untuk mengamalkan daripada fadhailul wahyu yang disebutkan tadi. Cuman ada Nabi, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gelarnya dua di sisi Allah, Habibullah wa Khalilullah. Habibullah wa Khalilullah. Sudah disayangi, dicintai lagi. Kalau sudah sayang itu melekat sudah apapun yang kita inginkan dari pasangan kita. Ulun sayang lawan sidin, akhirnya apa? Konsekuensinya tak mau berpisah. Saya sudah sayang dengan harta ini sehingga kalau hilang akan mencari dan juga gelisah hatinya. Kalau sudah cinta, cinta ini di atas sayang. Kalau cinta itu ya bahasa kita tuh levelnya di atas lah, lebih high quality, lebih bagus daripada ini sayang. Kalau pepatah kita tuh mengatakan tak sayang tak kenal maka tak sayang. Berarti itu umum. Sudah kenal baru timbul rasa sayang. Ingat ya. Pinandu tuh bahasa Banjarnya niku. Pinandu tuh ya kenal begitu aja. Ya, geganangan orang Banjar tuh. Tapi kalau sudah cinta ya, hatta ila baladil ba'id, misal di jauh, di tempat kota yang sangat jauh, ikatan itu selalu ada. Walaupun jauh, mungkin sidin di Sulawesi, mungkin di Jawa, nggak pernah ketemu, cuman ada selalu ikatan, selalu perhatian dengan siapa yang dicinta. Itu cinta lebih khusus. Nah, Nabi Muhammad SAW bukan cuman disayang dengan Allah, tapi juga dicintai. Bentuk sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad, nah ini disebutkan di dalam kitab yang kita baca ini, yaitu kitab Jawahirul Lu'lu'iyah wa mahabbatullah lil abdi. Bukti cintanya Allah ya, bukti sayangnya Allah kepada hamba, yaitu sana'uhu alaihi, terpujinya ya, memang memujinya, yaitu kembali hu yang pertama, dhamirnya kembali kepada Allah, alaihi kepada yang dipuji. Allah memuji kepada yang dipuji. Siapa? Nabi Muhammad SAW, sampai dimasukkan dalam redaksi Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi. Shallu ini ajakan, perintah. Amrun wajibun, perintah. Kalau sudah ada fil amr dalam Al-Quran, maka ini sebenarnya perkaranya wajib. Cuman Nabi kan tidak ingin menjadikan masyaqqah, pemberat. Kalau misalnya bersalawat menjadi kewajiban, kayak apa ketika kita menjalankan sholat? Sholat aja banyak yang qadha, banyak yang bolong, bagaimana masalah salawat kepada Nabi? Sehingga kewajiban itu dimansukh, diganti, jangan jadikan wajib, tapi sunnah. Tapi penting juga kalau kada bersalawat, kada bisa kita dekat dengan orang dalam surga. Siapa orang dalamnya surga? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk cintanya Allah, sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad, sana'uhu alaihi, dipujinya, bahkan diambung-ambung. Ambung-ambung kalau bahasa Banjar itu diangkat-angkat. Diangkat-angkat namanya Nabi Muhammad, la fi sama, tidak hanya
samas di sama itu langit. Wa bidzalika fil ard, begitu juga di atas dunia Nabi Muhammad diungkit-ungkit, bahkan diangkat namanya. Fi muslimin au ghairul muslimin, dari golongan orang yang sudah beriman muslim walaupun lain orang yang beriman, terkenal nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bentuk cintanya Allah tuh, ngangkat derajat seseorang yang bahkan ampun maaf bukan agamanya saja kenal dengan beliau. Sayyidul wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ini apa nih? Kita sudah pernah menyampaikannya. Kayu ini namanya siwak kalau dalam agama kita itu, siwak. Dulu saking nama Nabi Muhammad tuh diangkat oleh orang-orang non muslim. Dulu Al Habib Abdul Qadir As-Saqqaf kalau nggak salah, itu didatangi beberapa tabib itu dokter yang sudah berpengalaman, mau bahasa kita tuh mau riset apa sih obat untuk penyakit mulut itu, kayak ada sariawan, ya sakit gigi, kemudian apa biasanya bibir pecah-pecah, sariawan dan lain sebagainya. Apa penyebab yang membuat hal itu terjadi itu? Pertama ya karena tidak membersihkan gigi. Kemudian banyaknya karang gigi dan ya pokoknya intinya nggak bersihkan gigi seperti itu. Akhirnya diteliti apa sih obat yang bisa menyembuhkan daripada penyakit-penyakit tadi, sariawan, gigi rontok, ya, gigi berlubang dan lain sebagainya. Antisipasinya bagaimana? Akhirnya seluruh bahasa kita tuh delegasi masing-masing negara itu dikirim, termasuk fil Yamani. Di orang Yaman itu diambil juga dari Hadramaut dokter-dokternya, termasuk Syekh Al Habib Abdul Qadir As-Saqqaf ini kalau nggak salah, beliau juga diundang ketika itu. Bukan beliau yang diundang, tapi beliau menceritakan ada dokter yang dari Yaman diundang dalam satu forum seperti itu, delegasi masing-masing negara itu memberikan satu analogi, satu bahasa riset, dari negara ini obatnya ini, dari negara ini coba diteliti ini obatnya gitu. Obat sakit gigi loh modelnya itu, supaya mengantisipasi sakit yang ada di dalam mulut nih apa, kandungannya itu apa. Jadi diteliti, masing-masing negara tuh ngasih contoh, coba pakai ini misalnya odol, ya, Pepsodent apa segala macam itu sudah diriset. Akhirnya semuanya buntu itu enggak ada 100% dari formulasi itu tadi dapat menyembuhkan 100%, bahkan dari 0 sekian persen untuk menyembuhkan totalitas dalam mulut itu tadi. Ada dokter Islam, bahwa itu dari golongan Yaman atau dari mana. Akhirnya beliau memberikan satu sampel, ya sampelnya itu garu, bukan garu siwak itu, dari kayu oud ya, kayu arak itu diambil sama beliau, dikikis. Ini bahasanya ini kulitnya dikikis. Nah, coba delon, ya, bahasa Jawa ini ku delon nih ya. Lihatan, bisa ndak dari kayu ini yang saya bawa ini menyembuhkan beberapa penyakit yang ada di mulut itu. Akhirnya diteliti, ada beberapa bakteri-bakteri baik yang pada akhirnya dari semua riset itu dikalkulasikan nominal yang paling tertinggi dalam menyembuhkan apapun yang dalam mulut kita ini, yaitu as-siwak. Makanya banyak tuh manfaat as-siwak tuh kan. Nabi di dalam wasiatnya Nabi di dalam kitab Minahus Saniyah fi wasiyatil matbuliyah lil Imam Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy'arani, Nabi berwasiat kepada Nabi Muhammad berwasiat kepada Sayyidina Ali, ya Ali alaika bis-siwak, sepatutnya terus pakai siwak. Kenapa? Karena di dalam siwak itu ada 25 manfaat fid dini wal badan. Manfaatnya siwak ini berhubungan dengan badan itu dan juga agama ada 25. Kalau dengan badan itu kan yang membersihkan gigi itu tadi. Kemudian saya juga baca di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah itu justru ada 27 atau lebih ya. Insyaallah. Bukan Fawaidul Mukhtarah tapi Taqriratus Syadidah. Dalam kitab Taqriratus Syadidah. Pada intinya ketika sudah dikasih tahu formulasinya ini sebagainya, akhirnya ditanya kayu apa itu? Kok bisa dari kayu tadi yang dikikis itu tadi, akhirnya dikalkulasikan paling banyak manfaat yang bisa menghapus atau menghilangkan daripada penyakit-penyakit mulut itu ya dari
sampel siwak itu tadi. Ini siwak ini apa? Katanya orang-orang itu ini. Akhirnya dipandiri jadinya orang tadi. Dokter tadi, ini kayu yang sering dipakai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebut kayu siwak. Nanti akan ada itu macam-macamnya. Ada kayu arak, ya, kayu ud, itu bisa dipakai. Asal jangan kayu-kayu yang di muka tuh, kayu ulin, ya lah. Itu bukan hilang penyakitnya, hilang gigian. Ya, kena air raja ulin makin kuat, masa ya kena gigi pian ulinnya yang putul kan mungkin, giginya jenengan yang putul niku ya. Makanya ada nanti kayunya tuh kayu masing-masing itu. Ndak semua kayu. Jangan Ustaz, ana mau siwaan, ndak ono siwa, itu pohon di depan tuh rantingnya putul, diambil disiwai. Ya misalnya ono serabute enak masih dipakai, ya silakanlah terserah. Tapi kan masing-masing ada. Ndak angel Bu cari ini nih, nggak susah ini. Nyarinya tuh toko-toko orang baju muslim segala macam. Tanya ada siwak nggak? 10.000 dapat. Manfaatnya 25. Dokter yang dulu yang ikut serta untuk menganalisis ini aja, ketika tahu siwak ini manfaatnya luar biasa, mereka dari Amerika Serikat, dari Australia, dari beberapa negara, itu justru dokter-dokternya mengamalkan daripada ini. Karena riset yang betul itu tadi. Karena apa? Analogi yang diberikan oleh beberapa riset itu tadi betul, ternyata yang membuat mulut itu bersih, mulut itu bagus, mulut itu tidak berpenyakitan pakai kayu ini. Akhirnya tahun itu, beberapa tahun itu pokoknya diceritakan di dalam kitab itu, di suatu masa ketika sudah diumumkan ternyata obat dari segala penyakit mulut itu siwak, maka di sana di Amerika disebut ini kayu siwak yaitu Syajaratul Muhammad atau Syajaratul Muhammad. Jadi nama kertasnya itu kan ada kertas bungkusnya itu. Bungkusnya orang jual di Amerika Serikat itu bukan namanya siwak, bukan. Tapi namanya Syajaratul Muhammad, pohonnya Muhammad. Saking dinisbatkannya kepada Nabi Muhammad, keberuntungan itu semua pada Nabi Muhammad, sehingga apa yang dipakai Nabi Muhammad itu semua berefek kepada kehidupan manusia. Ini kayu biasa. Tapi wes dipakai sama Nabi Muhammad semuanya jadi berkah pakai. Karena Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad harum bukan hanya di golongan orang muslimin, ghairul muslimin pun juga dikenal. Ini buktinya Allah mencintai Nabi Muhammad. Nabi diperkenalkan di seluruh alam jagat raya. Sehingga wala syak anna arafun nasu bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada keraguan lagi di seluruh dunia. Jangan tunggu kampung ini aja, seluruh dunia dikalkulasikan. Tanya orang-orang di jalan misal, wah hatta di Amerika Serikat dimanapun, tanya kenal Muhammad nggak? Dikalkulasikan aja. Ini kalau di sini nggak usah tanya lagi, Samarinda rajanya sudah. Maulid di mana-mana, Isra Mi'raj di mana-mana, pengajian di mana-mana. Ada orang kada tahu Muhammad, kebacut niku. Ono Muhammad, dakro aku Muhammad Nabi Muhammad dakro, taunya Muhammad jual tempe ngono lho wis. Ya duduk ngono. Masa Nabi Muhammad ndak gelem tahu ya. Masa enggak paham? Mustahil, mustahil. Hatta di pedalaman sedikit pun ya. Pedalaman yang betul-betul pedalaman loh ya, belum pernah sama sekali dijamah. Kalau disebutkan Muhammad pun tahu pasti. Siapa Muhammad? Nabi Muhammad. Wah, hatta ghair muslim, orang muslim Muhammad siapa? Nabinya orang muslim pasti mengatakan seperti itu. Nah, ini bukti Allah mengangkat derajatnya yang dicintainya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu beruntung kita sebagai umatnya Nabi Muhammad memiliki Nabi bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan ragu. Ya, jangan ragu, jangan bimbang, jangan apatis, jangan putus asa kalau jenengan punya anak yang namanya Muhammad, karena sebab nilai nama tadi mahal, nilai nama tadi luar biasa, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ya, kadang ada tuh, justru ampun maaf, yang namanya Muhammad tuh biasanya kalau selain Nabi Muhammad lah, nama yang sekarang ada Muhammadnya itu biasanya mucil-mucil. Itu bukan karena nisbat ke Nabi Muhammad, bukan. Ya, ampun maaf, ini realita nih. Kalau panjenengan mau tahu,
deloken ya wes di KTP-nya itu ya. Yang maling ya Muhammad namanya, yang menyuntannya Ahmad kadang. Itu bukan karena sebab nisbat ke Nabi Muhammad, bukan. Mereka memberi nama Muhammad niat pertama ingin ikut Nabi Muhammad. Cuman tariqahnya yang berbeda. Jalannya beda. Kenapa? Mamaknya tahu Muhammad Nabi, ya sudah kasih nama anak Muhammad. Ya tapi di rumah sholat ya enggak, puasa ya enggak, ya main kartu, main gaplek, main sabung ayam. Ya anak hatta namanya Muhammad Ahmad, misalnya dilihati dan diajarkan seperti itu, jadi darah daging bagi dia, kebiasaan bagi dia. Jangan salahkan namanya, salahkan thariqah pengajaran kepada anak tersebut. Banyak nama Ahmad Muhammad yang begulat di Bekelahi itu ada juga. Ada juga yang baik. Nah, cuman kan bahasa kita tuh kenapa wah ini tuh yang Muhammad Ahmad tuh mucil-mucil, akhirnya apa? Nama anak diganti. Daniel, Harrod benar. Nah, Daniel itu nama nabi sebenarnya. Daniel nama nabi. Cuman beberapa nabi itu kan ada 124.000. Sebagian daripada riwayat ada yang mengatakan 130.000 sampai 160.000. Itu nabi itu. Nah, ya sebagiannya ya Daniel itu bagus sih Daniel itu, cuman ya tidak masyhur, tidak terkenal. Yang ngambil itu biasanya Muhammad, Ahmad. Awal niat itu saya mau ngikutin Nabi Muhammad, kan niatnya begitu, ngasih nama Muhammad. Di dalam beberapa kitab juga ada fadilah Muhammad itu. Anak kita diberi nama Muhammad atau nama Ahmad. Ahmad itu terkenal nama Nabi di langit. Penduduk langit itu para malaikat mengenal Nabi Muhammad itu bukan Muhammad tapi Ahmad. Nah, tapi Ahmad. Kalau penduduk dunia fil hayawan atau ghairul hayawan, dari golongan manusia atau yang spesies hewan, mereka tahu Muhammad itu ya Muhammad. Karena yang terkenal Nabi Muhammad di dunia yaitu Muhammad. Dikasihlah Muhammad supaya pengikut Nabi Muhammad. Awal niat seperti itu. Saling sering berjalannya waktu, akhirnya mama abahnya tidak mensabitkan niat pertama. Saya ingin mengikuti Nabi Muhammad, mudahan anakku ini kayak Nabi Muhammad, mudahan anakku ini kayak Ahmad, mudahan anakku ini kayak ini. Tapi kada diajari untuk sembahyang. Tapi ya puasa disuruh juga kada juga. Diajak ke majelis taklim aja jarang. Diajari untuk beradab dan berakhlak kajagin sukar dan cenderung tidak pernah diajarkan. Tapi menuntut untuk nama itu tadi, berarti nama Nabi Muhammad ini kada ada efeknya. Itu bukan salah namanya, tapi salah pengajarannya. Jangan salahkan namanya. Niatnya kita dari pertama itu apa? Itu yang disabitkan, itu yang ditetapkan. Akhirnya apa? Nama Muhammad akhirnya jelek karena sebab pelaku-pelaku yang itu tadi, oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Sebenarnya kalau Muhammad bagus, cuman harus ada juga cara mendidiknya bagaimana. Biar nanti didikan abah-abahnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian turun kepada Abdul Muthalib, punya anak Abdullah. Nah, ini dua kan, nah, nanti kita akan ceritakan Nabi Muhammad nanti kan ada Isra wal Mi'raj itu kan. Mi'raj itu nanti akan ada perjalanan langit. Langit itu disebutkan dalam kitab Ad-Dardir ala Qissatil Mi'raj, itu langit itu ada 7. Cuman kalau kita naik pesawat itu langitnya gak ada terhitung. Cuman langitnya itu kan datar gitu aja. Ini fil ghaibiyah yang kita tidak nampak di mata, di pelupuk mata kita. Cuman ada tingkatannya. Tingkatan pertama Nabi Adam, nanti tingkat kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya, kemudian ke tingkat ketiga ketemu nanti Nabi Muhammad kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, nanti di tingkat yang keempat, langit keempat ketemu Nabi Harun alaihissalatu wassalam, Nabi Idris yaitu Nabi Ukhnuk, aslinya namanya Nabi Ukhnuk, diganti Nabi Idris karena sering mudarasah membaca kitab orang-orang terdahulu. Kemudian nanti di tingkat yang kelima ketemu Nabi Harun alaihissalatu wassalam. Kemudian tingkat ke-6 yang bulak-balik terus Nabi ke langit, Sidratul Muntaha, langit Sidratul Muntaha nomor 6 ya, langit ke-6 Sidratul Muntaha, sebanyak 9 kali bulak-balik. Ketemu dengan siapa? Nabi Musa alaihissalatu wassalam, lapah itu. Taap capeknya. Nah, kemudian langit ke-7. Siapa langit ke-7? Kembarannya Nabi Muhammad. Bahasanya kembaran itu berarti mithlihi, mirip benar.
dari postur, perawakan, muka dan sebagian macam disebutkan sangat mirip, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena jalannya, sirah nabawiyahnya, sirah perjalanan hidupnya hampir sama. Dua orang yang sempat untuk dibeleh, ya dibeleh itu di apa bahasa kita itu? Dibeleh, digorok gitu loh. Disembelih, ya, dijagal, itu sama. Ya, yang dijagal, yang disembelih itu Nabi Ibrahim ketika dapat mimpi untuk membeleh Ismail. Nah, akhirnya nanti akan ada bagaimana cara berkurban, menyembelih kambing atau sapi, unta dan lain sebagainya. Itu syariat datang dari Nabi Ibrahim, diceritakan itu. Kemudian Nabi Muhammad ini ceritanya hampir sama kepada Nabi Ibrahim dan Ismail. Apa? Abahnya Nabi Muhammad itu dulu pernah disembelih juga, mau disembelih. Dengan siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu abahnya Nabi. Nabi punya abah, Nabi punya bapak namanya Abdullah. Abdullah itu punya bapak namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu lagi apa bahasa kita tuh? Gali tanah untuk mencari air Zam-Zam yang tertimbun. Di dalam mimpinya diberikan nadharah, ya, diberikan pandangan bahwasanya tempat air Zam-Zam yang dulu terpendam itu di antara dua patung yang disembah oleh orang-orang Quraisy, apa? Uzza dan Latta. Nah, ini yang mungkin sebagian kita tidak diceritakan di peristiwa Isra wal Mi'raj. Ini penting karena Nabi Muhammad itu abahnya pernah ingin disembelih, Nabi Ibrahim pun anaknya Nabi Ismail pernah ingin disembelih, sehingga ketika Isra wal Mi'raj Nabi Ibrahim itu sangat kagum pas naik lantai ke-7, itu bahasa kita, naik langit ke-7 ketemu Nabi Muhammad. Kan tuh diketuk dulu itu. Pintu langit itu diketuk dulu dengan malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Ini kalau yang kada beriman, yang kada kuat imannya, ya sudah, anda usah percaya, ndak apa-apa. Cuman kan ini peristiwa Mi'raj yang gaibiyah yang kita ceritakan di beberapa referensi kitab yang sudah thiqah, ya, sudah dipercaya oleh ulama-ulama yang lain. Diketuk Nabi Jibril, malaikat Jibril mengatakan, siapa di dalam? Ya, Nabi Ibrahim mengatakan, siapa di luar? Ana Jibril, saya Jibril. Hal ma'akum, siapa yang bersama kamu misal? Kata malaikat Jibril, ya, Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Arsala alaih, apakah dia sudah diutus? Naam, sudah diutus. Akhirnya dibuka. Nabi Ibrahim ngelihat Nabi Muhammad takjub. Loh, kok mirip pikir? Bahasanya itu ya, kok mirip ini? Kok semislih ya, semislih itu kok agak perawakannya mirip sama saya. Akhirnya banyak bincang-bincangnya itu, sehingga nanti ketemu beberapa sungai, ya, ada pohon gede, ya, di dalam pohon itu ada 2 sumur, nanti di luar ada 2 sumur. Itu diceritakan oleh ulama dan beberapa referensi yang menceritakan tentang beberapa peristiwa Isra wal Mi'raj. Itu banyak peristiwa Nabi Ibrahim itu jalan-jalan dulu di surga, itu jalan-jalan sebentar. Jadi di peristiwa langit ke-7 itu jalan-jalan, ya, bahasa kita tuh nostalgia nih. Sama-sama abah yang dulu pernah ingin disembelih. Nah, ini cucunya ini. Abdul Muthalib ingin nyembelih abahnya Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad ini cucunya Abdul Muthalib. Nabi Ibrahim itu nyembelih Nabi Ismail, anaknya sendiri. Ya kan, beda versi toh. Ini anak, ini cucu gitu nah. Ini ketemu. Kok mirip bahasanya gitu ya. Akhirnya lama perjalanan di situ. Nah, ini yang ingin kita sampaikan, bahwasanya luar biasanya Nabi Muhammad itu disanjung dan dikenal oleh penduduk langit dan penduduk bumi, sehingga ketika peristiwa Isra wal Mi'raj pun para nabi-nabi itu mengatakan apa itu ya, ada bahasanya, bahasa Arabnya itu apa, selamat datang ya orang soleh dan ibnu saleh. Selamat datang Rasul yang selamat datang Nabi yang soleh dan ibnu soleh, anak dari orang-orang soleh. Ada jemput juga di beberapa riwayat, selamat datang Nabi yang soleh wa akhu soleh, dan keluarga beserta saudara-saudara yang soleh. Nabi Muhammad luar biasa. Cuman ini jangan sampai salah, ini ngasih nama Ahmad, Muhammad, kemudian ternyata mucil. Jangan salahkan Muhammad dan Ahmadnya, tapi salahkan daripada bagaimana kita mendidik anak tadi supaya menjadi seperti Nabi Muhammad dan Nabi Ahmad itu tadi. Nabi Muhammad, Ahmad sama satu, cuman namanya berbeda di langit dan di bumi. Ini tarbiyah perlu, Bu. Tarbiyah perlu, Pak, ya. Jangan cuman beri nama sesuai dengan apa yang diinginkan tapi pelajarannya pun nol besar. Jangan. Nanti yang jatuhnya salah itu apa? Nisbatnya.
Nisbat tuh kaitannya ulun tuh dari awal menamai anak Ahmad tuh supaya kayak Nabi Muhammad, ternyata ini nah habis disalahkan Ahmadnya, disalahkan Muhammadnya, disalahkan ustadznya. Ujahnya ustadz ulun tuh anak pian ini namanya Muhammad tajin. Kenapa? Supaya umpat kayak Nabi Muhammad. Ternyata umur 8, 10, 15 mucilnya kada karuan. Datang ke ustaz, ini nama anak yang dahulu pian barina Muhammad mucilnya kayak apa nih ustaz, ganti pang namanya, pas diganti Abu Jahal ya Pak. Nah kan niat pertama memang ada, cuman dari niat itu yang sulit tuh apa, menetapkannya nah. Menetapkannya tuh, mengkukuhkan niat itu tadi yang angel, yang sulit. Jadi bagaimana ya? Pertama ngasih anak itu harus konsisten. Wah ini anak Ahmad ini nggak boleh macam-macam ini. Abah, mama harus bisa mendidik luar biasa ini. Kadang ampun maaf capek, taap luar biasa loh Pak. Ampun maaf ini mungkin sebagian penceramah, para dai, para ulama tidak menceritakan ini. Tidak menceritakan ini kepada pian. Banyak ulama, banyak para alim ulama kita, para habaib, para dai, para guru itu mungkin nggak bercerita tentang ini kepada sampean. Cuman saya ceritakan ini supaya ya agak bahasa kita tuh agak sadar sedikit lah ya. Cuman bukan berarti saya ingin menganggap panjenengan salah, bukan. Cuman nanti kan hidayah masing-masing ya, petunjuk masing-masing. Kadang ya petunjuk enggak harus didapat di sini, di luar juga bisa. Cuman beberapa ulama tuh kadang ada rasa taab itu capek. Ya ngeluh, walaupun ampun maaf sebenarnya para ulama itu ya tugasnya ya harus capek memang, karena Nabi Muhammad dulu aja ketika merintis agama ini, membawakan agama ini capeknya bukan kepalang, perang belum ya, ngajarnya belum, kemudian mengurusi bini yang banyak itu belum, satu aja repot pian, apalagi 10, 11, 12, dua aja gin bekelahi serumah pecah berataan, itu 2, 3, 4 lagi ada harapan. Ini Nabi Muhammad ini urusannya bukan hanya perang, agamanya, istrinya, anak-anaknya, dan sebagian daripada para sahabat diurusi oleh Nabi Muhammad. Lantas kami ulama ini harus capek lah sebenarnya, harus capek sebenarnya. Cuman ini harus diklarifikasi sedikit supaya umat ini juga bisa dapat manfaat dari ulama tadi, dan ulama pun bisa menyampaikan dengan ikhlas dan juga dengan betul. Ada yang kesalahan dari beberapa kondisi itu ya. Ada orang kadang gini nah. Ini saya ceritakan karena ini memang sebenarnya rahasia. Cuman saya ceritakan supaya tidak menjadi rahasia lagi gitu. Supaya ini supaya juga belajar kita. Yang ustadz belajar untuk ikhlas, yang umat belajar untuk menerima. Jadi saling feedback, timbal balik. Jangan karena yang ini menyampaikan, yang ini guring. Yalah ada, jangan. Karena kalau dibalik kayak apa? Kesal juga kalau kayak misal pian jadi ustadz, ulun jadi umatnya misal, atau saya jadi jamaahnya. Pian ceramah ulun kena. Kesal. Itu dibalik aja. Maksudnya kalau pian kada menerima apa yang saya sampaikan, coba dibalik hal itu. Coba sekarang pian di sini. Ulun bepander, pian guring, pian melamun, pian kada mengertiakan. Bagaimana cara pian mengantisipasi itu. Nah ini supaya itu tidak terjadi. Ini sebenarnya rahasia. Cuman rahasia ini saya ingin sampaikan supaya jadi umum saja, supaya ada feedback timbal balik. Termasuk yang berkaitan dengan nama tadi. Nama anak ulun Muhammad diberi nama lawan ustadz itu. Nama anak ulun Ahmad diberi nama ustadz itu. Ternyata umur sekian tahun mucil kada bisa dipadahi, bengal ya budas segala macam, pokoknya bahasanya wis ngawur ya. Akhirnya yang disalahkan apa? Kayak apa nih ustadz ya? Kayak apa nih guru? Maka nih anak nih piannya memberi nama. Makanya jangan kawin supaya kada bisi anak. Nah gitu kalau misalnya hendak dibalik perihalnya. Sekarang coba ulun jadi orang tua pian jadi ustadz, disalahkan kayak itu kayak Pak. Nah, ini kan ini rahasia sebenarnya supaya kadar jadi rahasia lagi, supaya kita pintar sedikit bahasanya gitu, feedback itu timbal baliknya. Jangan selalu menuntut dan berharap, tapi pian pun tidak ada sama sekali timbal baliknya. Jangan seperti itu. Ini rahasia, cuman karena ini pengajian formal ulun sampaikan supaya kita tahu aja gitu. Nah, masing-masing tahu aja begitu.
Ada orang datang kepada guru tuh, nah. Ini sering kalau lah Isra Mi'raj, Maulid Nabi, ya, datang bawa apa? Bawa banyu. Ustaz, ya, minta doa Ustaz, anak ulun ini ya, ngalih dipadahi, sembahyangnya bolong, kada pernah mengumpati kuitan, ya lah, ngalih dipandiri, melawan kuitan. Ustaz, doakan anak saya Ustaz. Kalau di sini kada ada pang. Kalau ulun nih, Al-Fakir ini termasuk yang kritis sedikit. Kritis itu bahasa kita tuh pengen tahu kenapa pian minta doa ini. Sementara orang tua itu padahal doanya lebih mujarab daripada orang lain. Pian punya anak. Pian itu adalah orang yang lebih mustajab doa kepada anak daripada orang lain. Wahatta sebagian daripada riwayat ada 70 wali autat berdoa untuk seseorang yang bukan darah dagingnya, maka kalau ada orang yang berdoa tapi ada darah daging di situ atau ada ikatan persaudaraan bahkan orang tua kepada anak, maka 70 wali autat tadi doanya itu kalah dengan satu orang ini tadi. Siapa? Ibu ke anak, abah ke anak. Cuman kan kita ke belingernya gitu tuh. Datang ke guru minta doa, guru mudahan anak ulun ini. Ada guru tuh masa bodoh, kenapa? Lucut sudah sidin. Sudah berceramah panjang lebar bebuih muntung ada diberi banyu misal. Habis itu minta lagi pian doa, doakan lagi. Puh aja sidin juga. Yang jadi masalah tuh satu. Ini yang jadi masalah nih, nah sudah didoakan. Nah kayaknya baca sholawat lah, doakan sholawat 3 kali, nah minum makan ke anak, diminum lah lawan anak tadi. Datang mamanya misal, abahnya datang, nah banyu dari guru, apa nih mak? Dok, minum aja sudah, ya baca sholawat 3 kali. Anak itu kalau pian pandiri atau kita ucapkan seperti itu saja, dia nggak bakal yakin. Paling dia bilang, oh air biasa, dia digelek tok, gak ono niatan. Ya bahasanya kayak air biasa toh. Tapi orang tuanya ya memberikan informasi, nak ini air apa mak? Air didoakan lawan ustadz tadi. Mama tuh berharap mudah-mudahan ikam kayak ini. Nah itu harus disampaikan. Jangan pian nah banyu diberi sama ustadz minum aja sudah. Karena di dalam hati menggurunum, mucil banget disuruh minum aja kada mau minum aja. Jadi apa? Sumpahan terus yang pian bari. Akhirnya apa? Bebal anak tadi karena sebab apa? Sumpahan pian seorang. Kadang ada tuh ampun maaf. Anak lah. Kenapa jadi bengal? Jadi mucil. Jadi bahasa kita tuh nakalnya kedakaruan. Karena sumpahan kuitannya seorang. Mucil sedikit apa aja mamanya? Dasar mucil banar ini. Mucil banar ini itu doa. Kalau pian dari hati. Makanya kalau misalnya anak tuh mucil, pian doakan, pintar bener, tapi jangan dicubit juga. Makan cubitnya berputar, pian, biru anak. Masalahnya kita tuh ketika marah tuh, emosi itu, ya itu panglah ngalih mengontrol itu nah. Jadi apa? Marah itu tadi jadi doa. Jadi sedin juga. Lakasnya habis lah. Pian lakas, ulun dari tadi ngantuk-ngantuk mendengari. Ini klarifikasi lumpat sedikit lah. Ini bocoran, ini rahasia. Ini sama-sama capek lah. Pian capek hadir mendengarkan, kita capek menyampaikan ketika tidak ada feedback timbal balik. Capeknya itu apa? Ketika pian minta doa, minta banyu, minta apa segala macam, kemudian pian sampaikan kepada yang pelakunya tadi, korbannya tadi lah, anak segala macam. Ternyata ada orang tua itu seperti ini. Kenapa ada perubahan nih? Maka gurunya guru Jailani, gurunya guru Mas'ud, gurunya ini, guru banyak sudah dimintai banyu. Tapi ada perubahan juga dari anakku ini. Kayak apa nih? Kada usah lagi dah minta lawan sidin tuh. Nah bahasanya lah, kada usah lagi minta lawan sidin tuh. Tidak usah lagi minta dengan beliau itu. Kenapa? Tidak mujarab doanya. Ya, yang bilang kami dukun tuh siapa? Kami ini bukan dukun. Pian kan minta barokah. Barokah itu didapatkan kalau misalnya ada keikhlasan di dalam pengamalan. Barokah itu. Cuman pian tadi kayak tadi nah, biru banyu, nak minum, jadinya guru minum aja sudah. Tahukah mama tadi memandiri? Nak, pian kalau memberi anak minum plus dengan sudah keberkahan yang mungkin pian harapkan, pian padahi dengan baik, masuk itu. Cuman kan kadang, nah dihempat kadang, anak lagi main ke apa segala macam, ini main aja terus ini aja, minum jadinya, bisa belik mamanya, bingung anak nih.
Banyu ada disuruh minum ini, dilemparnya, buangnya lagi. Ini yang ulun sampaikan. Nah, timbal balik harus ada. Kita mendoakan anak pian supaya baik, pian ajari dengan baik. Sama tuh nganu menaruh anak di pondok pesantren, berharap anak jadi ustadz, jadi kiai, jadi orang alim. Mamanya di rumah main gaplek, abahnya di rumah sabung ayam, anak-anak jadi ulama di situ. Kada bisa. Kenapa? Karena dari orang tua aja didikannya kada benar. Bagaimana anak itu jadi benar? Walaupun di situ belajar hadis, belajar tasawuf, belajar tauhid, belajar banyak kitab, hafalnya sekitapan itu, datang ke rumah melihat mama kada sembahyang, abah kada sembahyang, umpatlahnya kada sembahyang juga. Kenapa? Mama abahku juga kada sembahyang, tenang aja kan. Coba pian anak bulik, nah sumat nak sembahyang, ngebah, mau umpatnya. Ada dari datang pondok pesantren, apa nak diolah main HP bah, sudah silakan aja dikodok aja, seharianan main HP, dibiarkan aja, jadi koler juga gitu. Nah, maka dari itu timbal baliknya, nah ulun harapkan timbal balik, kita sampaikan, kita doakan sudah anak pian, cuman dibantu, bagaimana bantuannya, pian didik dengan benar, jangan cuman mengharapkan dari kami cuman mendoakan, ya sudah doakan barokah insya Allah diberikan oleh Allah, cuman dari kitanya ini berharap keberkahan itu mulai dari mana? Mulai dari pendidikan, dididik bujur-bujur, jangan dimanja anak itu tadi. Pian memanjakan anak, maka nanti pian akan manja dengan anak. Nak jangan kayak itu, pengalah aja anaknya. Nah, wani anak, wah ini daripada abahnya. Berani anak sekarang daripada ibunya. Kenapa? Dimanja. Tidak usah dimanja-manja, anak-anak tuh harus dimanja. Ulun aja anak ulun ini, nah habis panjang kayak aja dah. Ya mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada malam hari ini kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang barakah dunia akhirat untuk kita, sehingga nanti mudah-mudahan apabila datang wafat kepada kita, wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah wabarakah, anak cucu menjadi anak cucu yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan perkumpulan ini tidak hanya dikumpulkan oleh Allah di atas dunia, melainkan nanti di akhirat bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang ini bermanfaat maupun mafruḍah halalnya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas apa yang perlu dibahas selanjutnya daripada kitab Jawahirul Lu'lu'iyah. Mudahan panjang umur, sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Nututu wabillahi taufiq wal hidayah wa radhiyallahu anhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.